Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu keberkahan yang luar biasa sehingga kita menjadi hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, kejadian-kejadian yang ada di bumi ini dengan akhir-akhir ini merupakan suatu pertanda bahwa zaman begitu dekat dengan apa yang dinamakan kiamat kubro, yaitu kiamat akbar. Kalau kita bicarakan tentang kiamat akbar, kiamat kubro, ngeri jadinya. Di mana manusia pada waktu itu sudah tidak punya iman sama sekali. Manusia tidak bisa berfungsi sebagaimana manusia yang sempurna, tapi keangkuhan melebihi daripada Fir'aun dan Namrud yang ada. Sehingga wajar pada waktu itu Dajjal muncul dengan keangkuhan Dajjal, Ya'juj Ma'juj muncul dengan apa yang dinamakan hancurnya duniawi. Sesuatu hal yang tidak bisa kita jauhi dan manusia pasti akan mengalami. Kita aja sekarang sudah bisa mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan suatu saat nanti kita pasti akan mengalami kematian itu. Tanpa sadar, marilah kita isi hidup-hidup kita ini dengan penuh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dakwah, yang berhubungan dengan risalah, yang berhubungan dengan muamalah. Kita pelajari semua yang ada. Khairul lakum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baiknya orang adalah orang di mana orang ini mempelajari apa yang di dalamnya ada dalam Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian setelah dipelajari apa yang terjadi, wa'amalah. Diamalkannya, diajarkannya. Jangan setelah kita punya ilmu, belajar ilmu, digodok oleh guru kita, godok oleh kiai kita. Ujung-ujungnya keluar dari situ, kita tidak mau mengajarkan, kita tidak mau mengajarkan ilmu kita. Katanya apa yang kita pelajari itu rahasia Allah. Katanya apa yang kita pelajari itu tidak boleh diwasiatkan. Ini merupakan suatu bullshit. Kenapa bullshit? Segala ilmu ini ajarkan, asal itu bagus fadilahnya. Jangan yang ilmu bagus mudaratnya diajarkan sehingga bisa menyesatkan manusia itu sendiri. Ingat, ketika kita diberi telinga, ingat ketika kita menginjakkan dunia, ingat ketika ada aliran air seperti ini dengan kejernihan seperti ini, apa tidak patut kita syukuri akan nikmat-nikmat Allah yang ada? Ini merupakan suatu kenikmatan luar biasa, di mana keindahan-keindahan ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri dengan nikmat alamah. Ketika kita melihat seperti ini, tidak ada banjir, tidak ada segala sesuatu, nikmatnya apa namakan jannatin, anhar, suatu kenikmatan sejenis surga Allah Subhanahu wa taala. Andai kata manusia itu banyak bersyukur, andai kata manusia itu banyak bersyukur, maka bisa menikmati begini, nikmat hati yang luar biasa. Hati dijauhkan dari segala ghibah, iri, dengki, dan fitnah. Segala apa yang kita punya, organ-organ tubuh yang kita punya, selalu kita syukuri dengan nikmat Allah yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru, maka pernahkah mereka berjalan fil ardi, di muka bumi ini? Tidak pernahkah mereka berjalan di fil ardi, di muka bumi ini? Fatakuna, sehingga ada lahum pada mereka kulubu, yaitu hati atau akal pikiran kita. Yaqiluna biha, untuk dapat memahami, au adanu, atau telinga. Jadi lahu kulubuhum yaqiluna biha, hati yang untuk memahami.
akal yang kita gunakan untuk memahami. Au adana atau telinga yasma'una biha untuk dapat mendengarkan. Jadi hati diberikan oleh Allah untuk memahami ketika kita berada di bumi seperti ini, ketika kita melihat seperti ini, dipahami bagaimana ini diciptakan, bagaimana air sejernih ini, dan bagaimana kebersihan yang bagus ini tercipta. Jangan sampah dibuang sembarangan, karena apapun yang terjadi, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan dimanapun ada kebersihan adalah pangkal daripada iman itu sendiri. Mari kita tingkatkan kebersihan-kebersihan ini yang ada. Kemudian telinga kita untuk mendengarkan. Telinga diciptakan untuk mendengarkan. Fa innaha la ta'ma. Fa innaha dan sebenarnya la ta'ma bukanlah yang buta al-absyaru mata itu. Walakin ta'ma tetapi yang buta qulubuhum adalah hati allati fi sudurihim yang ada di dalam hati. Jadi di sini disebutkan fa innaha la ta'ma'un absyaru walakin ta'mal qulubuhum allati fi sudur. Bukan mata kita yang buta. Jadi bukan mata kita yang buta, tetapi hati kita ini yang buta. Hati ini senantiasa hancur. Karena apa? Karena kegelisian kita. Karena apa? Karena keserakahan kita. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita inginkan belum tercapai. Selalu suudzon sama Allah. Persangka jelek pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari kita pelajari, kita perbaiki diri kita masing-masing agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar diberikan suatu wasiat yang bagus di dalam menyampaikan segala sesuatu. Gunakan mata kita untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan segala apa yang kita punya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Lisan kita gunakan sebaik-baiknya, mata gunakan sebaik-baiknya, pendengaran gunakan sebaik-baiknya, hati dibersihkan. Sebagaimana aliran sungai ini kalau bersih, semuanya akan indah, aliran mengalir deras dan lancar. Begitu juga peredaran darah pada manusia apabila hati ini bersih, peredaran darah segar, kemudian penuh iman. Sehingga menumbuhkan daripada aura-aura manusia itu sendiri. Mereka yang banyak makan haram, mukanya coba dilihat. Kelihatan kerem-kerem. Mereka yang banyak yaitu makan barang yang halal, makanan yang halal, mereka mukanya berseri. Makanya pada waktu itu wujuhu yauma idzin na'imah li syaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Mereka yang wajahnya berseri pada waktu itu, Masya Allah, menikmati segala apa yang hasil mereka lakukan selama hidup di dunia. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mari kita bareng-bareng kita benahi diri kita. Kita jadikan diri kita menjadi suatu hal yang benar-benar sintetis. Yang benar-benar suatu hal yang bersih. Sebagaimana apa yang terjadi di sekitar kita ini. Hijaunya luar biasa. Bersihnya luar biasa. Padahal kemarau masih jalan. Kalau Allah memberikan segala sesuatu, tidak mungkin itu akan terjadi. Pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki segala sesuatu, tidak mungkin, pasti itu akan terjadi. Maka dari itu, apa yang menentukan segala sesuatu yang ada diri kita, hanya adalah suatu iman yang ada diri kita. Maka dari itu, jagalah diri kita dengan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ingat, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jaga diri kita. Selain kita ngaji, selain segala sesuatu kita yang kita pelajari, makrifat kita pelajari, semua yang berhubungan dengan kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pelajari dengan sholat kita. Ingat, ada 3 hal yang jika di antara kita dalam suatu rumah itu tidak sholat, maka apa yang terjadi? Terjadilah, yaitu Allah akan melaknat seluruh anggota keluarga, baik yang sholat maupun tidak sholat. Terjadi 3 hal ini. Allah akan melaknat seluruh keluarga yang sholat maupun kagak sholat. Ini padahal kalau ada satu aja dalam rumah itu tidak sholat. Makanya sholat nanti ada hisab yang pertama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Allah cabut keberkahannya di dalam rumah yang mereka tinggali. Jadi yang pertama tadi Allah akan melaknat seluruh anggota rumah. Kemudian yang kedua Allah cabut keberkahannya. Kalau keberkahan di dalam suatu rumah dicabut, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, dan nggak kita dapatkan. Wa yarzuqu min haitsu la tasib, apalagi kita nggak dapat. Wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh, hilang dari diri kita. Tidak pernah dicukupi diri kita. Yang datang hanyalah suatu hal riba. Dijauhkan dari segala suatu hal yang berbau banyak fadilahnya dari hikmah atau hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini kalau orang dicabut keberkahannya. Mau kita cabut keberkahannya. Ketika kita minta jatah sama orang tua biasanya kasih kita uang saku. Kemudian kan dicabut uang sakunya, nggak dikasih uang saku. Mau. Ini adalah suatu hal yang harus kita pelajari. Yang ketika Allah akan catat nama anggota keluarga kita yang meninggalkan sholat di depan pintu-pintu neraka. Udah dicabut keberkahannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh isi rumahnya. Yang ketika dicatat nama orang yang tidak sholat tadi yang meninggalkan sholat di depan pintu neraka. Masya Allah. Kalau sudah Allah jadikan seperti ini, mari kita sama-sama benar-benar menekuni apa yang kita lakukan. Tekunilah iman dengan sebenar-benarnya iman. Jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah, istiqomah dalam ibadah. Semoga apa yang kita kaji ini merupakan suatu momen yang paling bagus. Kita jadikan sebagai hamba Allah, istiqomah dalam ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.